Sejenak Roy Suryo dan kawan-kawannya merasa berada di atas angin. Sejenak mereka merasa telah menang. Sejenak mereka merasa bahwa sejengkal lagi mereka akan benar-benar menghancurkan orang yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo ini dan keluarganya. Sejenak mereka merasa bahwa mereka akan berhasil membuat citra Insinyur Haji Joko Widodo yang begitu dipuja-puji, dielu-elukan, dikagumi dan dicintai oleh rakyat itu akan tamat dan kiamat. Sejenak mereka begitu optimis dan merasa begitu percaya dirinya. Tapi apa yang menjadi kenyataan? Sedari dulu saya sudah katakan, Jokowi adalah sang pemenang sejati. Jadi seperti apapun gayamu, sehebat apapun caramu, ingin menghancurkan Insinyur Haji Joko Widodo, ketahuilah Anda sendiri justru yang akan hancur. Anda sendiri justru yang akan ditinggalkan bahkan dibenci oleh rakyat. Kenapa? Karena rakyat sudah terlanjur mencintai sosok Insinyur Haji Joko Widodo. Dan cinta rakyat untuk Insinyur Haji Joko Widodo bukan cinta tanpa alasan, bukan cinta buta, bukan cinta tanpa dasar. Jokowi adalah presiden pertama Republik Indonesia yang mampu membawa rasa merdeka itu datang ke tengah-tengah masyarakat, datang ke pelosok-pelosok negeri ini. Dulu kita merasa punya presiden, benar, secara ketatanegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, rakyat jelata, ketua geng Solo, salam NKRI. Bagaimana nasib mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dan nasib mantan Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, kita mundur sedikit ke belakang tentang isu ijazah. Sedari dulu saya katakan bahwa Jokowi adalah sang pemenang. Upaya apapun yang Anda lakukan untuk ngedowngrade reputasinya, untuk memojokkan dia, untuk menghancurkan citra baik dari masyarakat, untuk mencuri hati rakyat dari sosok yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo itu, ketahuilah, percaya nggak percaya, Anda tidak akan beruntung. Rakyat justru akan semakin mencintai sosok itu, sosok yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo itu. Rakyat bahkan akan membenci orang atau pihak manapun juga yang kelihatan membangun narasi-narasi kebencian, narasi-narasi fitnah dengan tujuan untuk ngedowngrade reputasi dan citra baik Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Itu menjadi nyata. Sejenak Roy Suryo dan kawan-kawannya merasa berada di atas angin. Sejenak mereka merasa telah menang. Sejenak mereka merasa bahwa sejengkal lagi mereka akan benar-benar menghancurkan orang yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo ini dan keluarganya. Sejenak mereka merasa bahwa mereka akan berhasil membuat citra Insinyur Haji Joko Widodo yang begitu dipuja-puji, dielu-elukan, dikagumi dan dicintai oleh rakyat itu akan tamat dan kiamat. Sejenak mereka begitu optimis dan merasa begitu percaya dirinya. Tapi apa yang menjadi kenyataan? Sedari dulu saya sudah katakan, Jokowi adalah sang pemenang sejati. Jadi seperti apapun gayamu, sehebat apapun caramu, ingin menghancurkan Insinyur Haji Joko Widodo, ketahuilah Anda sendiri justru yang akan hancur. Anda sendiri justru yang akan ditinggalkan bahkan dibenci oleh rakyat. Kenapa? Karena rakyat sudah terlanjur mencintai sosok Insinyur Haji Joko Widodo. Dan cinta rakyat untuk Insinyur Haji Joko Widodo bukan cinta tanpa alasan, bukan cinta buta, bukan cinta tanpa dasar. Jokowi adalah presiden pertama Republik Indonesia yang mampu membawa
rasa merdeka itu datang ke tengah-tengah masyarakat, datang ke pelosok-pelosok negeri ini. Dulu kita merasa punya presiden, benar. Secara ketatanegaraan, kita memang punya presiden. Tapi rasa memiliki seorang presiden itu tidak ada. Rasa punya seorang pemimpin bangsa yang bisa hadir sebagai bapak untuk rakyat sampai ke pelosok-pelosok negeri itu tidak ada. Baru terjadi di era kepemerintahan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dia tidak sekedar datang ke masyarakat, bahkan hanya dengan badan kosong saja datang ke masyarakat, itu adalah sebuah kebanggaan. Saya pernah kasih ilustrasi tentang anggota DPR yang melakukan kunjungan ke masyarakat dan melemparkan puntung rokok kepada kami, dan puntung rokok tersebut kami rebutan untuk mendapatkannya. Dan setelah anggota dewan itu lalu, kita menceritakan kebaikannya di belakang. Kita katakan orang itu orang baik. Hanya oleh sepuntung rokok kami katakan orang itu orang baik. Jokowi datang ke masyarakat tidak dengan badan kosong. Meskipun dengan badan kosong saja, itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan. Jangankan seorang presiden, kepala RT saja di kampung mendatangi rumah kita, itu adalah sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan. Yang datang ke kampung halaman kami bukan seorang kepala RT, melainkan Presiden Republik Indonesia, dan itu baru terjadi di era kepemimpinan Insinyur Haji Joko Widodo. Bahkan hanya datang dengan badan kosong, duduk di antara rakyat, menghirup bau badannya rakyat, mendengar rakyat berkeluh kesah. Bahkan cuma itu sudah menjadi sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan besar bagi rakyat. No, Jokowi tidak sekedar melakukan itu. Dia datang, dia duduk bersama rakyat, tanpa peduli bau badannya rakyat, bau keringatnya rakyat. Dia menjengkam telinganya, mendengarkan berbagai keluh kesah rakyat, dan kemudian dia berupaya untuk merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi Anda boleh menceritakan jelek buruknya Jokowi, pandangan politik. Rakyat membutuhkan sebuah kenyataan bahwa Anda bisa hadir untuk menjawab keluh kesah rakyat. Dan itu sudah dilakukan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Memang tidak sempurna karena dia juga manusia biasa. Tetapi kalau dibandingkan dengan gaya kepemimpinan presiden sebelum-sebelumnya, Jokowi adalah yang terbaik. Sekali lagi, Jokowi memang manusia biasa. Dia juga punya keterbatasan, kelemahan dan kekurangan. Tapi kalau dibandingkan dengan gaya kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, baik itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Megawati, Gus Dur, Habibie, Pak Harto, Bung Karno, Jokowi adalah yang paling baik. Karena dia mampu menjangkau rakyat kecil dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dia mengerti gaya bahasa masyarakat. Dia mampu menerjemahkan dengan sangat baik apa yang menjadi keluh kesah rakyat, kemudian melakukan upaya-upaya konkret untuk merealisasikan berbagai harapan rakyat. Itulah kenapa rakyat begitu mengelu-elukan sosok yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo ini. Itulah dasar kenapa rakyat begitu jatuh cinta kepada sosok yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo ini. Jadi bagaimana nasib Bapak Jokowi di 2029 yang akan datang? Percaya tidak percaya, itu hak Anda. Tapi fakta akan membuktikan bahwa di 2029 yang akan datang, Bapak Jokowi masih tetap punya pengaruh yang sangat besar. Dan pengaruh tersebut adalah berdasarkan cinta rakyat yang tidak akan pernah pudar terhadap sosok Insinyur Haji Joko Widodo tersebut. Sosok manapun yang akan diorbitkan, akan didukung oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, maju bertarung, merebut tahta RI 1 dan RI 2, pasti jadi pemenangnya. Sebagaimana halnya di momentum Pilpres 2024, kita tahu bersama Jenderal Prabowo sudah berkali-kali mengikuti kontestasi politik Pilpres,
tapi gagal berkali-kali pula. Padahal dia orang kaya, dia punya banyak hal. Kalau berbicara politik uang, dia juga mampu. Dia punya kekuatan politik yang begitu hebat, begitu luar biasa. Faktanya, 3 kali mengikuti kontestasi politik untuk merebut RI 1 dan pernah mendampingi Ibu Megawati, RI 2 gagal, gak ada gunanya. Itu baru terjadi. Jenderal Prabowo Subianto baru berhasil memenangkan kontestasi politik, menjadi Presiden Republik Indonesia, dan hari ini duduk manis di singgasana tahta Presiden Republik Indonesia berkat kecondongan hati Insinyur Haji Joko Widodo. Itu fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Lantas bagaimana dengan Bapak SBY? Nasib Bapak SBY di 2029? No, minta maaf Bapak SBY. Kemarin Anda katanya berniat mengambil langkah-langkah hukum terhadap seorang jurnalis senior bernama Budius Ma'ruf Piliang. Di sini menjadi nyata siapa sebenarnya mantan pemimpin negara ini yang otoriter. Siapa sebenarnya mantan pemimpin bangsa ini yang semena-mena terhadap rakyat, yang segampang itu melakukan kriminalisasi terhadap rakyat. Ternyata selama ini Bapak Jokowi difitnah. Nah, terkait ijazah, isu ijazah Bapak Jokowi yang difitnah palsu, ini yang kemudian ingin dianulir oleh Partai Demokrat, terutama Bapak SBY, mantan Presiden Republik Indonesia atau Presiden Republik Indonesia ke-6. Tapi bagaimana kita menerangkan, kita menjelaskan, kita menerjemahkan dengan adanya Roy Suryo di pusaran, di titik pusaran kasus fitnah ijazah Bapak Jokowi. Yang mana kita tahu bahwa Roy Suryo ini adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dari Partai Demokrat. Bagaimana dengan adanya aktivis HTI di sana, di mana organisasi masyarakat berbasis keagamaan HTI maupun juga FPI bertumbuh subur di era kepemimpinan Bapak SBY. Bagaimana kita menjelaskan itu? Bagaimana kita menerangkan, menerjemahkan itu? Bagaimana dengan kemarin ada seorang residivis atau buronan ya, seorang buronan yang ternyata juga adalah orang Demokrat. Bagaimana dengan Pak Ruslan Buton yang juga ternyata adalah kader Partai Demokrat? Bagaimana kita menerjemahkan itu? Apakah kita harus mengatakan bahwa memang di sana ada Roy Suryo, memang di sana ada aktivis HTI, memang di sana ada siapa namanya itu kemarin pengacara yang ternyata residivis, ternyata buronan, ya kan? Memang di sana ada Ruslan Buton yang adalah kader Partai Demokrat, tapi itu bukan berarti ada keterlibatan Partai Demokrat di pusaran kasus fitnah ijazah Bapak Jokowi. Harus begitukah? Lalu untuk apa kita ini punya otak? Untuk apa kita ini punya akal pikiran? Untuk apa kita diberikan kemampuan untuk berlogika? Jadi sejujurnya saya mau katakan bahwa simpatik rakyat terhadap Partai Demokrat atau spesifiknya terhadap Bapak SBY sudah sangat minus. Jadi bagaimana dengan nasib Bapak SBY secara politik loh ya, secara politik di 2029 nanti? Kemarin kami berteriak dan sudah kami buktikan tenggelamkan partai PDIP di Pilpres 2024. Mungkin selanjutnya kami akan tenggelamkan Partai Demokrat. Saya kira demikian. Sedikit gambaran yang ingin saya berikan terkait seperti apakah nasib politik Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, dan nasib politik Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6 di momen politik 2029 yang akan datang. Bagaimana pendapat Anda? Saya Kristianto Yen Oni, rakyat jelata, Ketua
Geng Solo. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.